Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Saat ini mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar, sehingga di waktu-waktu yang akan datang boleh berkumpul bersama kami untuk datang beribadah dan memuji dan memberikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan hingga pada saat pagi hari ini. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku,
sungguh-sungguh Bapak Ibu. Haleluya. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu ku merasa teduh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan, kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kami. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Segala pujian kami naikkan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita mengangkat tangan kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu,
Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bila setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini, kami hanya memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari kita bersorak memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita masuk di gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Amin. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab Dia dirahmati. Mari kita mengangkat tangan kita bersama, katakan Dia dirahmati. Oh, Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati. Oh, Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati. Oh, Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati. Oh, Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih semangat lagi, haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku,
sebabnya girakanku. Ku bersuka sebabnya girakanku. Amin. Sekali lagi ku bersuka. Ku bersuka sebabnya girakanku. Amin. Haleluya. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, biarlah setiap kita boleh memiliki kerendahan hati, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh selalu tertanam dalam hati kita yang paling baik, bertumbuh dan berbuah, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan untuk persembahan pertama bisa dijalankan. Yesus telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Dan teruku kasih-Mu Yesus. Dosaku, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan teruku kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Oleh sebab kasih-Mu yang begitu luar biasa buat kami Tuhan, Engkau sudah menebus kami Tuhan dengan kasih-Mu itu, sehingga kami
memperoleh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami memperoleh keselamatan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah segala puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan akan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk senantiasa terus di dalam kehidupan kami. Kami akan belajar terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Biarlah Tuhan mengurapinya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga biarlah apa yang disampaikannya adalah suara hati Tuhan yang akan boleh menguatkan kami, menjadikan iman kami semakin kuat dan semakin bertumbuh Tuhan, dan bahkan menghasilkan buah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan ruangan ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan menguasai dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga biarlah kuasa-kuasa gelap yang akan berusaha untuk mengganggu pikiran kami, mengganggu hati kami Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh yang jahat itu boleh keluar dari tempat ini. Dan biarlah Roh Kudus saja yang akan melingkupi ruangan ini, akan menguasai hati kami Bapa. Kami menyerahkan hati ini Tuhan, biarlah firman-Mu akan boleh masuk ke dalam hati kami, ke tanah hati kami yang baik Bapa, sehingga biarlah akan boleh tumbuh subur dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Luar biasa, hal yang luar biasa yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Untuk kita berbakti, untuk kita menikmati, kita merasakan hal yang luar biasa dalam Tuhan, amin. Pagi hari ini terima kasih Bu Gembala, Oma, dan jemaat yang sudah mempercayakan saya dalam pelayanan. Saya percaya dalam perkenanan Tuhan, kita akan menikmati karya yang lebih besar, amin. Kita memprioritaskan yang prioritas atas kehidupan saya dan saudara. Saya percaya setiap langkahmu, setiap apapun yang kau pikirkan, apapun yang kau harapkan, tindakan-tindakan apapun yang lakukan, membuahkan hasil yang sempurna. Amin. Membuahkan hasil yang lebih dari apa yang kau pikirkan, lebih dari apa yang kau harapkan. Roh Kudus dia memimpin saudara. Dia mengerahkan, bahkan dia membawa setiap hal-hal yang besar bagi umatnya yang percaya, yang terutama yang memprioritaskan dia dalam kehidupan saya dan saudara. Banyak hal dalam firman Tuhan mengajarkan untuk kita lebih lagi saudara. Banyak hal firman Tuhan mengajarkan untuk kita benar-benar bertindak seperti apa yang firman Tuhan lakukan. Firman inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang artinya bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Bukan lagi pemikiranku, bukan lagi langkah-langkahku. Di saat-saat ini saudara, masalah yang paling genting adalah di saat kita menghadapi COVID-19. Ya, banyak perusahaan-perusahaan kolab, ya, mungkin mempengaruhi kesehatan kita saudara, mempengaruhi perekonomian kita. Bahkan pada waktu malam tahun baru saudara, saya merasakan dia tidak hanya merebut tidak hanya merebut kesehatan kita. Dia tidak hanya merebut yang namanya perekonomian kita, tapi dia juga merebut kebahagiaan saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih, saya percaya dengan kebenaran firman yang Tuhan inginkan pada pagi hari ini, membuat engkau semakin dimerdekakan. Amin. Kita buka firman Tuhan saudara. Kita buka dalam Filipi 2, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Filipi 2, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6.
Yang sudah dapat katakan amin. Dikatakan karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, firman Tuhan katakan, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu, saudara perhatikan kata-kata ini saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, apa saudara? Menaruh pikiran, terus, dan perasaan yang terdapat Kristus Yesus, yang walaupun itu, Allah itu, dengan Allah itu, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, apa saudara? Dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di saat COVID seperti ini, problem-problem kehidupan, proses kehidupan yang kita alami, itu semua karena penggenapan firman. Amin. Dia menginginkan supaya apa? Ada pertumbuhan atas kehidupan saya dan saudara. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat ke-12, saudara, kita buka. Ini berbicara tentang kekristenan, saudara. 1 Petrus 4 ayat ke-12. Dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran, apa saudara? Dengan api siksa yang terjadi atas hidupmu. Amin. Seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Kelihatannya gede, saudara. Menakutkan. Wah, saya kemarin baru pulang dari Jakarta, saudara. Kita ke Bogor pelayanan. Kita melayani seminar di Bogor, kurang lebih 3 hari kita di sana, saudara. Orang pada takut, saudara. Ya, pada takut. Parolan, ngapain sih jauh-jauh sana? Ya, Parolan ngapain sih? Kamu yang kurang pelayanan di Surabaya. Saya sekarang tinggal di Jember, saudara. Mereka bilang, apa kurang pelayanan di Jember? Tapi kalau Tuhan izinkan, saudara, ya, kelihatannya besar kehidupan yang kita alami saat ini. Masalah yang kita hadapi kelihatannya besar. Tetapi kalau kau yakinkan hidup, amin saudara. Seolah-olah sesuatu yang besar atas kehidupan saya dan saudara. Rasanya tuh gak mungkin. Mana mungkin? Kalau kita mengambil dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Pembicaraan tentang Sarah dengan Abraham. Mana mungkin malah Sarah ketawa, saudara. Dengan proses apa lagi? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang dia alami. Rasanya, sudah di ujung tanduk kematian ini. Seolah-olah sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita perhatikan dalam Filipi 2 yang kelima. Hendaklah engkau sepaham sepikir dengan pikiran Kristus. Pada pagi hari ini, saudara, kita belajar. Kita sepaham sepikir dengan pikiran Kristus. Amin. Kalau engkau akan menikmati tubuh, jiwa, dan roh, tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Kalau engkau tidak sehati sepikir dengan pikiran Kristus, tubuh ini akan menjadi sia-sia bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Tapi kalau engkau satu hati saat ini, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kehidupanku, saya percaya, masalah apapun dalam kehidupanmu, saudara, terlalu kecil buat Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja, saudara, kita memposisikan hidup kita dengan Kristus. Perlukah kita berpikir dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tesalonika katakan, suatu kesia-siaan.
kasarnya saudara, Amsal katakan, suatu kebodohan. Amin. Kebodohan. Kita diberikan hikmat. Buat apa pewahyuan harus ada dalam kehidupan saya dan saudara? Amin. Kalau engkau tidak bertindak, semuanya akan menjadi sia-sia. Saya belajar dari kebenaran firman ini, saudara, yang sehingga saya melihat, saya merasakan, Bapa yang kita sembah, dia bukan Bapa yang biasa, saudara. Amin. Dia berkualitas, dia memiliki kapasitas, bahkan lebih dari apa yang saya dan saudara pikir. Rasanya, wah, menakutkan, berat sekali. Mau melangkah jauh, perlu dengan pengorbanan rasanya. Saya belajar bagaimana firman ini harus terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara mau dipulihkan lebih lagi, saudara. Bukan pemikiranmu, bukan hatimu, saudara, tetapi rohmu dalam kehidupanmu, saudara. Di saat engkau sepaham, sepikir dengan pikiran Kristus, dengan urapan yang Tuhan berikan, merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan saya dan saudara. Roh ini harus dibenahi, ditata. Manusia terdiri dari unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Engkau bisa membohongi tubuhmu, engkau bisa membohongi jiwamu, tetapi rohmu tidak akan pernah bisa dibohongi, saudara. Maka karena itu, di saat engkau sepaham, sepikir dengan pikiran Kristus, langkahmu adalah langkah kebenaran, saudara. Yang kau buat adalah hal yang sempurna. Di saat ini menggunakan logika tidak ada gunanya. Menggunakan akal, kepintaran, otoritas dalam kehidupan saya dan saudara yang kita miliki, jabatan atau apapun, semuanya akan menjadi sia-sia. Amin. Semuanya akan menjadi sia-sia. Kita buka firman Tuhan dalam Matius 10 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Matius 10 sampai ayat yang ke-39. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagi. Amin, saudara. Perhatikan ini, saudara. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, firman Tuhan katakan, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak apa? Layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan apa? Kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Dengan arti apa, saudara? Logika manusia di saat ini tidak dibutuhkan untuk bertindak. Amin. Yang Tuhan inginkan, carilah dahulu kerajaannya. Amin, saudara. Banyak orang cari upahnya dulu, baru cari kerajaannya. Banyak orang cari untungnya dulu, baru cari sumbernya. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat ke-11, 13. Yeremia 17 ayat yang ke-11. Seperti ayat yang ke-13. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu, menyimpang dari cara tata cara firman, dikatakan apa, saudara? Akan dilenyapkan, disingkirkan. Kalau kita baca dalam Ulangan 28 ayat pertama, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, dimanapun kau berada, Tuhan ada di tempat itu, saudara.
Amin. Tapi kalau engkau tidak bertindak seperti yang firman Tuhan inginkan, engkau tidak memiliki hati Kristus, tidak memiliki pemikiran Kristus, katakan apa saudara? Dilenyapkan di negerinya, disingkirkan seperti sampah. Sampah berarti saudara, dibuang saudara, ditenang, tidak berharga. Padahal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara, sesuatu yang besar. Amin. Sesuatu yang besar. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Kalau kita baca dalam Yeremia 13 ayat 11, saudara. Yeremia 13 ayat 11. Apa sih keinginan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara? Sebab seperti ikat pinggang, melekat pada pinggang seseorang, ikat pinggang ini adalah Kristus, dan seseorang ini adalah saya dan saudara. Demikianlah tadinya, perhatikan saudara, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda, yang artinya yang semua, dia tidak memilih, semuanya dia ikat dalam genggaman Kristus. Ya, kulekatkan kepadaku, dilekatkan. Dia nggak menginginkan kita jauh, saudara. Maka karena itu, miliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin, saudara. Miliki pemikiran yang benar. Kulekatkan padaku. Apa? Supaya mereka menjadi umat apa? Yang terpuji, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Kata-kata terakhirnya apa, saudara? Tetapi kamu tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar. Yesaya 50 ayat 3 dikatakan, sendengkanlah telingamu. Amin. Dengar-dengaran. Sendengkanlah telingamu, maka engkau akan memperoleh kehidupan. Siapa butuh kehidupan di tempat ini, saudara? Oh, nggak ada yang angkat tangan. Berat ya, saudara. Kita butuh kehidupan. Amin. Kalau engkau nggak hidup, nggak nafas, saudara. Amin. Sepaham sepikir dengan pikiran Kristus. Bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kehidupanku. Yang sehingga engkau bukan menempatkan Kristus di buritan kembali, saudara. Bukan Petrus, amin. Yang dia berkata, Tuhan, apakah engkau ingin mengirimkan aku binasa? Ini suatu perkataan yang konyol. Amsal katakan, bodoh. Saya percaya di sini nggak ada orang bodoh. Amin. Kita orang-orang berkualitas, dipilih oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, untuk kita menikmati kelimpahan-kelimpahannya. Amin, saudara. Untuk kita merasakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Dia berkarya, saudara. Langkah-langkahnya itu membuat kita semakin melihat mujizat-mujizat. Kalau kita baca dalam Yohanes 5, banyak hal yang Tuhan buat dalam mujizat-mujizatnya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Hati Kristus harus kita miliki, saudara. Hati Bapa harus kita miliki. Hati hamba seperti welcome, saudara, yang siap ditendang, yang siap diludahi. Amin. Katakan, aku seorang hamba. Berat, saudara. Abot ya. Aku seorang hamba. Aduh, masih berat, saudara. Astagfirullahaladzim. Ya. Sekali lagi, saudara. Aku seorang hamba. Seorang hamba harus siap. Amin. Perhatikan Matius 10 ayat 35 sampai ayat 39, saudara. Engkau harus rela meninggalkan kebahagiaan untuk Dia. Amin. Engkau harus rela meninggalkan setiap apa yang ada dalam hidupmu bagi Dia.
Tapi engkau percaya saudara, Dia tidak akan pernah meninggalkan sedikit pun, sekecil apapun dalam kehidupanmu saudara. Karena kebahagiaan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Amin. Kembali 1 Petrus 4 ayat 13. 1 Petrus 4:13. Sebaliknya, firman Tuhan katakan saudara, bersukacitalah, apa saudara? Sesuai dengan bagian yang kau dapat dalam penderitaan Kristus. Pak, Bu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, rubah cara pikiranmu saudara. Amin. Rubah cara pemikiranmu, untuk engkau dapat menikmati yang kebenaran ini, yang benar ini. Amin. Rubah pola pemikiranmu saudara. Di saat-saat ini, bukannya engkau harus jual, tapi bagaimana engkau bisa harus mendapatkan apa yang harus kau dapatkan di saat-saat ini saudara. Banyak orang jual sekarang. Jual emas, jual rumah. Amin. Ya. Jual perusahaan. Bahkan jual harga diri saudara. Demi nafsu sesaat, keinginan daging. Amin. Tapi kalau engkau punya pikiran Kristus saudara, hati Kristus, dengan kau merubah cara pemikiranmu kepada Dia, Dia katakan, seolah-olah itu besar hambaku. Amin. Seolah-olah itu besar. Engkau tidak akan pernah berkatakan lagi, Tuhan, apa kau ingin aku binasa? Mati aku Tuhan, gak mampu aku, gak sanggup aku. Ini perkataan orang tidak berkenan. Orang tidak percaya saudara. Tapi kalau engkau memiliki Kristus dalam kehidupan saya dan saudara, aku percaya Tuhan, meskipun proses ini harus aku lewati, tapi firman Tuhan katakan, sebaliknya bersukacita, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh, apa saudara? Bergembira, bersukacita pada waktu Ia, yang artinya saudara, di balik proses ini, ada waktunya Tuhan. Amin. Di balik proses ini, ada otoritas Kristus. Di balik semua yang kau alami, ada kehendaknya. Kehidupan semua yang kita alami, Dia inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau Dia menginginkan, Bu, Pak, kau gunakan pemikiranmu, capek, amin, kesel, kasaring grogoti hati. Dia tidak pernah menginginkan kau binasa, saudara. Amin. Dia tidak pernah menginginkan kau tersisihkan, disia-siakan. No. Aku datang memberikan kau hidup. Hidup dalam kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Dia menghancurkan. Dia membinasakan hidup saya dan saudara. Supaya engkau terus terjerumus, jatuh, binasa. Saking baiknya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Aku datang. Amin. Aku datang. Memberikan kau hidup. Hidup dalam kelimpahannya. Hidup dalam koridor. Hidup dalam kasih. Hidup dalam otoritasnya. Hidup dalam berkat-berkatnya.
Nanti saudara bisa baca dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6. Di situ ada yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara-saudara. Semuanya dia berikan, saudara. Semuanya. Cuman kita tidak sanggup nunggunya, saudara. Lebih berat kita menghadapinya daripada kita menunggunya. Dia katakan, pada waktunya Ia akan menyatakan. Sebelum kau disiapkan, saudara, sebelum kau dilahirkan, sebelum kau dirancangkan, Dia sudah merancangkan hidup dengan luar biasa. Yang tidak mampu itu karena diri kita sendiri, saudara. Allah turut bekerja untuk mendatangkan hal yang baik, bukan yang tidak baik. Karena rancangan kita yang mendatangkan kebinasaan, saudara. Karena apa? Keegoisan. Kau tidak sepaham dengan pikirannya, saudara. Filipi 4 ayat ke-8. Saudara-saudaraku yang terkasih, pikirkan yang baik. Amin. Pikirkan yang benar. Pikirkan yang suci, yang mulia, yang sedap didengar. Jangan ngegosip, saudara. Amin. Bukan waktunya kita menggosip. Waktunya kita bertindak. Amin, saudara. Hidup ini ada aturannya, bos. Engkau berdoa aja hanya berlutut setiap hari, tanpa melewati proses-proses yang Tuhan inginkan, semuanya menjadi sia-sia. Ada aturan dalam kehidupan saya dan saudara, untuk kita melangkah, untuk kita diam di bawah kaki Tuhan. Itu ada prosesnya. Dikatakan dalam Markus 11 ayat 35, sebelum kau berdiri untuk berdoa, saudara, kiranya firman Tuhan katakan, ada barang sesuatu dalam hidupmu, dendam, sakit hati, kebencian, atau apapun, bebaskan itu, saudara. Kalau engkau datang ke tempat ini hanya dengan duka pemikiranmu, saudara, engkau pulang dengan kesia-siaan. Engkau tidak akan membawa damai, apalagi engkau akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Tetapi kalau engkau datang, meskipun menyakitkan di luar, di saat ini aku percaya, Tuhan, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupanku, kau berkata, suka-sukamu, Tuhan. Amin. Suka-sukamu, Tuhan. Yang sehingga apa, saudara? Engkau dapat sepaham, sepikir dengan pikiran Kristus. Saudara mau sepaham dengan pikiran Kristus? Engkau mau menikmati yang lebih lagi, saudara? Jangan lewati pertemuan-pertemuan ibadahmu. Amin, saudara. Saya percaya di tempat ini, meskipun kita terbatas, dibatasi, tapi kalau engkau benar-benar memiliki hati Kristus, disiapkan line, saudara, di tempat ini. Ada online di tempat ini. Ya, sehingga apa? Tidak ada batasan kau datang kepada Kristus. Amin, saudara. Tidak ada batasan engkau menghadirkan Kristus. Karena untuk kita datang di tatahnya yang kudus, dibutuhkan suatu keberanian yang lebih. Ibrani 10 ayat 35. Yang artinya bukan main-main, saudara. Tidak gampang kita menghampiri tatanya yang kudus. Amin. Tidak gampang. Perlu keberanian, kesungguhan. Hosea 6 ayat 3 dikatakan, mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia akan datang seperti fajar, Ia akan datang seperti hujan, tepat pada waktunya. Tak perlu dipaksakan, Bu. Kalau waktunya siang, waktu akan datang siang. Waktunya malam akan datang malam. Saya mau tanya tempat ini, bisa kita paksakan malam jadi siang, saudara? Nah, bisa paksakan siang jadi malam, malam jadi siang? Tidak bisa, saudara. Yang artinya apa? Ikuti arus Kristus. Biar kau sepaham, sepikir dengan pikirannya. Ada aturan main dalam Kristus. Amin, saudara. Untuk kau datang tempat ini, berikan senyuman yang terbaik untuk Kristus. Coba diturunkan sedikit, saudara. Berikan senyuman yang terbaik buat saya dulu, saudara. Oh, haleluya. Saya lihat seperti ninja semua di sini, saudara.
Ya. Banyak Naruto di sini ya. Saya percaya saudara, nikmat Kristus berbeda saudara. Amin. Kau mau bersuka cita saudara? Angkat tanganmu. Tuhan Yesus baik. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Saya undang pemain musik WL sehingga maju ke depan. Haleluya Yesus. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kalau engkau sepaham, sepikir dengan pikiran Kristus, bebaskan Roh Kudus atas hidupmu. Izinkan Dia bertindak lebih. Pasrahkan hidupmu. Katakan suka-sukamu Tuhan. Aku gak mau tahu tentang kehidupanku seperti apa. Yakinkan bahwa Yesus yang terlebih besar. Dia yang terlebih besar atas kehidupanmu. Dia akan mengangkat hidupmu. Dia akan membawa hidupmu. Dia akan membuat hidupmu lebih lagi berarti. Dia inginkan kau menjadi umat yang terpuji. Dia inginkan kau menjadi umat yang ternama. Kau menjadi umat yang terhormat baginya. Bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Saudaraku, Dia Bapa yang baik, amin. Dia Bapa yang sempurna. Saya undang saudara, buka mulutmu, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan saudara. Sampaikan isi hatimu. Bukan waktunya engkau mengeluh, bukan waktunya engkau memikirkan duniamu saudara, tapi ucapkan syukur atas hidupmu. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Shikira kaya rada rada pasangkat apa ini? Kiara kaya rada sikira bayar rada rada. Shikira kaya rada rada. Oh Jesus, kami percaya Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama Engkau. Kami sepakat, maka Engkau hadir. Engkau menilik hati kami Tuhan. Jesus. Shikira kaya rada. Kiala kaya rada. Shikira papa kaya rada. Haleluya. Haleluya Yesus. Panggil Dia saudara. Panggil Dia. Izinkan Dia bertindak lebih atas kehidupan. Bebaskan Dia. Bebaskan Dia. Ini milik-Mu Tuhan. Roh-Mu yang menghidupkan kami Bapa. Kuasa-Mu yang membangkitkan kami. Anugerah Engkau yang membuat kami melihat kemuliaan Kau Kudus. Jamah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Shikira bayar rada. Engkau sungguh
kami di hidup Bapa. Bapa, Jesus, Ku berterima kasih. berkat-Mu hari ini Tuhan. Berkat-Mu hari ini Yang sediakan bagi angkat tanganmu yang kau percaya, saudara. Nah, Jesus, buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri, tak pernah habis. habis-habisnya Kasih-Mu Tuhan dan rahmat selalu baru buat kami. Yes, dan tak tak pernah terlambat. lambat pertolongan Besar kasih-Mu Tuhan besar setia di sepanjang hidup di kami. sepanjang hidup. Lirik ini mengatakan, saudara, pertolongannya tidak akan pernah habis. Amin. Pertolongannya tidak akan pernah habis. Dia akan tetap kekal. Dia alfa dan omega atas kehidupan saya dan saudara. Jangan tinggalkan tata cara Kristus. Biarlah engkau sepaham, sepikir dengan pikiran Kristus. Katakan dalam hatimu, saudara. Ucapkan, aku mau sepaham, aku mau sepikir dengan pikiran Kristus. Dan aku percaya sorga menjadi bagianku. Sorga menjadi bagianku. Jangan takut, saudara. Jangan bimbang. Jangan ragu dengan apapun yang terjadi atas kehidupanmu. Percayakan Dia. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dengan percayamu itu, engkau diperhitungkan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, tetap nyata dalam kehidupan kami. Dia tidak pernah meninggalkan kau. Dia ada di tengah-tengah kau, saudara. Kami terbatas, tapi Bapamu tidak akan pernah terbatas. Kalau kau ingin benar-benar menikmati lebih lagi, saudara, angkat tanganmu, saudara, dan nikmati Roh Kudus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup kami. Urapi umat-Mu Tuhan. Urapi umat-Mu Tuhan. Urapi umat-Mu Tuhan. Dia mengasihi-Mu Bapa. Ajarkan mereka mengutamakan Engkau di antara yang terutama. Kami percaya Roh Kudus, setiap tangan-tangan yang terangkat pada siang hari ini, apapun yang terjadi atas kehidupan mereka, Engkau yang terlebih besar Bapa. Roh-Mu yang menghidupkan Tuhan, kuasa-Mu yang membangkitkan, anugerah Engkau yang membuat hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu tempat hari ini Bapa, melihat kemuliaan Kau Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan Kristus, yang mengalami proses kehidupan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan sudah melawat mereka. Jesus, kuraba sangkata, kuraba ya rada sangkata. Ya Tuhan, Jesus, dan tak
bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, di saat kami sepaham sepikir dengan pikiran Kristus, kami melewati setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami percaya pada pagi hari ini, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kami akan menikmati karya-Mu yang lebih sempurna Bapa. Ajarkan kami menjadi pelaku firman-Mu yang benar Tuhan. Bukan karena aku lagi, tapi karena Kristus yang hidup dalam kehidupanku. Berkati umat-Mu di tempat ini Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala bersama dengan hambanya Bapak Victor, bersama dengan keluarga, tim, jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang Kau percayakan tempat ini Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa di tempat ini Bapa. Hikmat, pewahyuan, bahkan berkat yang berkelimpahan menjadi kebahagiaan atas kehidupan keluarga tempat ini Bapa. Kami percaya gereja ini akan tetap menjadi mercusuar-Mu Bapa, tempat pembicaraan firman-Mu, pengabaran firman-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami menikmati lawatan-Mu yang lebih sempurna. Yang percaya Kau diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan nyanyikan pujian tadi itu tak terukur. Kami persilakan yang melayani perjamuan boleh tampil ke depan. Tak terukur kasih. segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah
dalam Tuhan. Angkatlah tubuh Yesus ini. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Saat ini kalau engkau sakit, engkau ada problem, ada masalah, pasti engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan dikuatkan oleh Tuhan. Engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesus. Angkatlah cawan. Ini adalah darah Yesus yang sudah tertumpah di bukit Golgota. Darah inilah yang sudah menebus dosa saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkatlah tanganmu, ucapkan syukur. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah Dia. Ucapkan syukur atas pengorbanannya di atas kayu salib. Ingatlah pengorbanan Yesus. Haleluya. Hargailah akan pengorbanan Yesus. Jangan menyakitkan hati Tuhan ketika engkau melakukan hal-hal yang tidak baik, ketika pikiranmu tidak baik, ketika pikiranmu salah, ketika pikiranmu berbuat dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Berarti engkau menyakitkan hati Tuhan. Oh, hargailah anugerah Allah. Hargailah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Haleluya. 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 Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Kiranya pikiran Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sehingga kita dapat berkata, bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Kami percaya semua kami saat ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah. Kami percaya tidak sia-sia semua yang datang saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkatilah hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Engkau pakai dia dengan urapan-Mu yang baru dimanapun dia berada. Kiranya berkat perlindungan Tuhan menyertai dia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Roland, saya bangga karena saudara Roland ini juga dari sekolah minggu. Amin. Amin saudara. Dari sekolah minggu ini buahnya. Dia sudah pakai khotbah di Jakarta, di mana sudah keliling. Ya, doakan dia agar supaya Tuhan boleh pakai dia, hidupnya boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Saya aja bangga, apalagi Pak Roli sama Ibu Anneke. Haleluya. Bangga kalau anak itu boleh menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi orang tua yang ada di sini, ya sayang memang sekolah minggu belum bisa dimulaikan karena kita ikut protokol. Kalau sekolah sudah dimulai, ya baru sekolah minggu itu diaktifkan kembali. Karena berguna saudara, dari hal yang anak-anak masih kecil dibina, sudah lihat sendiri buahnya. Ya, siapa yang mau pikir-pikir kalau Roland dia bisa jadi hamba Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kami serahkan Pak. Haleluya, puji Tuhan. Yang pada saat siang hari ini yang sudah merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh melambaikan tangan. Haleluya. Biarlah setiap kita boleh selalu memiliki pemahaman, pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang kedua dan bisa dimulai dari sebelah kanan saya dulu. Melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila penas melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Mungkin ada pengumuman. Kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya.
bersyukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena umat-umat-Mu sudah beribadah kepadamu, umat-umat-Mu sudah mencari Tuhan. Kami percaya tidak sia-sia mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Kami semua yang ada saat ini, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu, lewat puji-pujian. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, baik WL, singer, song leader, pemusik, biarlah Tuhan yang membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Kami percaya jerih payah mereka tidak sia-sia di dalam Engkau. Hamba-Mu berdoa saat ini bagi jemaat Tuhan yang saat ini mereka boleh mengembalikan milik Tuhan sebagai ketaatan mereka, sebagai kasih mereka kepadamu Tuhan. Mereka bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan saat ini sebagai rasa ucapan syukur mereka mengembalikan milik Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang membuka pintu langit dan mencurahkan berkat-Mu. Engkau kiranya memagari akan pekerjaan mereka. Engkau akan menyingkirkan segala belalang-belalang pelahap yang mau merusak pekerjaan mereka, yang mau mengacaukan Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka diberkati usaha mereka, diberikan kelimpahan, dibuat berhasil. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan buat semua jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Biarlah juga Tuhan kiranya memberkati. Hamba-Mu berdoa yang berulang tahun di bulan Februari ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak mungkin, Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam nama Yesus, panjang umur itu adalah datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan kiranya akan memberikan selalu perlindungan, kesehatan dan kekuatan. Kami sudah mendengarkan firman Allah. Ketika kami boleh senantiasa memikirkan pikiran Kristus itu menguasai kehidupan kami, firman-Mu menguasai kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memberikan kami sehat. Dan biarlah dengan kesehatan yang Tuhan beri, kami tidak mau menyia-nyiakan, tapi kami mau pergunakan hidup kami ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat saudara.